Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 21. Tang Xiu melangkah maju, menatap Cui dan berkata, "Kamu baru saja berkata untuk bersikap baik dalam hidup jika kita bertemu lagi di masa depan. Karena Liontin Giok itu adalah kenang-kenangan dari istrinya, kamu harus memberinya kesempatan terlebih dahulu. Jika dia menang besok, kembalikan saja. Tetapi jika dia kalah, kita tidak akan pernah membahas masalah Liontin Giok ini lagi. Dan semuanya harus berakhir setelah rumah judi berakhir besok. Bagaimana?" Cui menyipitkan matanya, menatap Tang Xiu dan bertanya sambil tersenyum tipis. "Siapa kamu?" "Tang Xiu." Bab 89, semuanya sama seperti sebelumnya. Alis Cui berkerut saat dia menatap Tang Xiu beberapa kali. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Kamu juga dipanggil Tang Xiu? Sepertinya nama ini sangat populer dan banyak orang yang memiliki nama ini. Baiklah, melihat namamu, aku akan memberinya kesempatan. Kita akan bertemu lagi di Paradise Club besok. Sampai jumpa lagi nanti." Agar tidak terlihat terlalu bersemangat oleh mereka, Jie Ruidao berteriak keras dan tidak menunggu Tang Xiu berbicara. Cui mendengus pelan dan berjalan menuju aula pesta abadi. Chen Kai mengikutinya setelah dia memberi isyarat untuk menggorok lehernya sendiri dengan jarinya ke arah Jie Ruidao. Kemudian, dia pergi dengan sikap penuh kemenangan. 10 menit kemudian. Di dalam ruang makan pribadi di lantai 2 aula pesta abadi, manajer restoran tersenyum saat masuk, bersama dengan sebotol anggur. Dia melihat beberapa orang sebelum pandangannya jatuh pada Chen Kai. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Chen, Anda baru beberapa kali mengunjungi aula pesta abadi kami akhir-akhir ini. Mungkinkah itu karena keramah tamahan dan layanan kami tidak memuaskan Anda?" Chen Kai melambaikan tangan dan tersenyum. "Tidak ada yang seperti itu. Saya baru saja memancing. Dan saya mendapat ikan yang sangat besar kali ini, jadi saya tidak punya waktu untuk mengunjungi tempat ini. Namun, karena ada 2 tamu terhormat dari Beijing yang datang berkunjung, saya membawa mereka ke sini. Kakak Chu, Kakak Bai, ini adalah manajer restoran. Dialah yang bertanggung jawab untuk mengelola restoran selama jam kerja." Cui dan Bai Tao saling berpandangan. Mereka juga orang-orang pintar yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama beberapa tahun. Pengalaman itu telah membuat mereka dewasa. Mereka dapat langsung tahu bahwa karakter yang diperkenalkan Chen Kai secara pribadi bukanlah karakter biasa. Meskipun dia hanya seorang manajer restoran, tetapi identitas pria itu mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Keduanya langsung mengangguk pada manajer restoran. Manajer restoran berkata sambil tersenyum, "Ah, saya mengucapkan selamat datang kepada kedua tamu terhormat ini. Kami sungguh diberkati dengan acara-acara bahagia seperti ini lagi dan lagi hari ini. Namun, sayang sekali Anda datang terlambat dan tidak menyaksikan pertunjukan hebat malam ini. Saya khawatir akan sangat sulit bagi Anda untuk menyaksikannya bahkan 1 atau 2 tahun kemudian." Chen Kai bingung. "Pertunjukan besar macam apa itu?" Manajer restoran itu menjawab, "Tuan Muda Chen, karena Anda pelanggan tetap kami, Anda pasti tahu tentang kebiasaan aula pesta abadi, ya? Beberapa jam yang lalu, ada 3 ahli bela diri yang menantang formasi 1000 revolusi. 2 dari mereka berhasil menembus lapisan ketiga, dan menjadi tamu terhormat kami dan 1 lagi." Dia sengaja berhenti sejenak setelah berbicara sampai di sana. Chen Kai tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan ekspresi heran. "Benarkah? Seseorang telah menerobos susunan itu? Dan 2 dari mereka? Ya Tuhan, itu sungguh menakjubkan. Apakah 2 tamu terhormat itu sudah pergi? Aku ingin mengunjungi mereka secara pribadi." "Mereka sudah pergi," jawab manajer restoran dengan nada menyesal. Cui berkata, "Hei Chen Kai, jangan menyela pembicaraan orang lain, dia belum selesai berbicara." Mata manajer restoran itu berbinar dan kemudian berkata, "Ah, ahli lain yang berhasil menembus formasi 1000 revolusi masih sangat muda. Namun, dia berhasil menembus lapisan kelima dengan sukses. Setelah berhasil memasuki lapisan ke-6, barulah dia keluar. Sampai hari ini, dia adalah tamu terhormat aula pesta abadi kita yang telah menembus lapisan tertinggi. Bahkan bos kecil kita juga terkejut." "Apa? Bos kecil juga pergi ke tempat kejadian?"
Chen Kai baru saja duduk, tetapi dia melompat lagi seolah-olah pantatnya terbakar. Ya, jawab manajer restoran itu. Rasa kehilangan dan penyesalan yang mendalam tampak di wajah Chen Kai saat dia berkata. Hai, kalau saja aku tahu lebih awal, aku bisa membawa kakak Chu dan kakak Bai ke sini. Sial. Sungguh disesalkan. Cui menatap Chen Kai dengan ekspresi marah. Dia menatap manajer restoran dan kemudian bertanya. Anda mengatakan ahli lainnya adalah seorang pemuda? Siapa namanya? Tang Xiu. Manajer restoran menjawab sambil tersenyum. Apa? Siapa namanya? Cui dan Bai Tao berseru tanpa sadar pada saat yang sama. Ekspresi bingung samar-samar terungkap di wajah manajer restoran saat dia berkata. Ya, namanya Tang Xiu. Saya bertanggung jawab untuk mencatat kasir, jadi saya tahu nama dan usianya. Cui memejamkan mata dan membukanya lagi beberapa detik kemudian. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Siapa ini? Hei, ini sudah malam dan kau meneleponku di jam segini? Sebuah suara mengeluh terdengar dari telepon. Cui berkata. Hai, Tuan Muda Long yang terkenal. Ini aku, Cui. Jangan tidur dulu. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? Cui bertanya. Berhala yang kau sembah dan memanggilmu teman, Tang Xiu, di mana dia sekarang? Tang Xiu? Ah, sepertinya dia pergi ke Pulau Jingmen. Adik laki-lakiku memberitahuku malam ini saat makan malam, jadi aku tahu tentang itu. Mengapa kamu bertanya tentang Tang Xiu saat ini? Senyum masa muncul di wajah Cui. Dia lalu melirik ekspresi wajah Bai Tao yang tampak lesu dan terengah-engah, lalu berbicara dengan nada agak tertekan. Jika tebakanku benar, aku bertemu dengan Tang Xiu malam ini dan sedikit berselisih dengannya. Hei! Apa yang terjadi? Jiwa Long Zhengyu seolah terkejut dan segera bertanya. Kemudian, Cui menceritakan semuanya sebelum akhirnya berbicara dengan nada tak berdaya. Tuan Muda Long, tahukah Anda? Idola Anda itu tampaknya telah mengguncang dan melakukan hal-hal menakjubkan di Pulau Jingmen. Long Zhengyu berkata. Dari kata-katamu, maka itu pasti Tang Xiu. Tang Xiu memang mengenal Jia Ruidao. Apakah kau ingat bahwa Tang Xiu pernah menolongku? Dialah yang mengalahkan Jia Ruidao dalam pertarungan judi. Hanya saja, aku tidak menyangka mereka akan saling berhubungan. Baiklah, aku akan menelepon Tang Xiu dan menceritakan tentangmu. Tapi, tentang Liontin Giok itu. Cui memotongnya dengan tegas. Aku akan memberikannya padanya. Long Zhengyu segera berkata. Jangan. Tang Xiu mungkin terlihat seperti orang yang jinak dan ramah. Namun, dia benar-benar orang yang sombong. Jika kamu memberinya batu giok begitu saja, kamu hanya akan membuatnya tidak suka. Aku sarankan kamu untuk tidak kalah dengan sengaja di atas meja. Dia sangat pintar dan dia seharusnya bisa melihatnya. Begitu dia mengetahuinya, dia akan berpikir bahwa kemenangannya hanyalah tipuan murahan dan kesannya terhadapmu akan semakin buruk. Ini, tiba-tiba, Cui tidak bisa menahan perasaan bahwa Liontin Giok yang baru saja didapatkannya telah menjadi masalah. Dia menatap Chen Kai dengan marah dan berbicara dengan nada tak berdaya. Baiklah. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dan terima kasih, aku akan menutup telepon. Cui mengakhiri panggilan telepon dan menyuruh manajer restoran itu pergi. Dia menatap Bai Tao dan berkata, kita baru saja bertemu orang yang salah malam ini. Dia benar-benar dia. Dengan ekspresi rumit, Bai Tao tersenyum kecut dan berkata, orang Tang Xiu ini benar-benar membuat badai besar kemanapun dia pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cui berkata, biarkan saja semuanya terjadi secara alami besok. Terlepas dari menang atau kalah, kita harus mendekatinya dan menunjukkan niat baik kita. Baiklah. Bai Tao mengangguk. Meskipun ia belum memastikan bahwa Tang Xiu telah berhasil mengundang Kang Xia, tetapi bagaimanapun juga, lebih baik bersikap seperti seorang biksu yang berbakti dan berbakti dalam doanya meskipun ia belum pernah melihat Buddha untuk menghindari masalah di kemudian hari. Selain itu, Tang Xiu memiliki hubungan yang baik dengan Long Zhengyu, dan mereka adalah teman-teman Long Zhengyu. Tidak ada gunanya berselisih dan memutuskan persahabatan hanya untuk sepotong batu giok.
Chen Kai tercengang saat melihat Cui dan Bai Tao. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua orang ini akan mengenal teman Jia Ruidao. Yang paling mengkhawatirkan adalah, mereka tiba-tiba ingin menunjukkan niat baik mereka kepadanya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah usahanya untuk menyanjung kedua orang ini ternyata malah menempatkan dirinya di bawah tapal kuda. Kakak Chu, haruskah aku mengembalikan semua uang yang aku menangkan dan liontin giok itu kepada mereka? Meskipun dia cemas dan sedih, Chen Kai bertanya. Cui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan. Lanjutkan saja perjudianmu seperti biasa besok. Ingat, jangan biarkan Ye Taifu tahu tentang masalah ini malam ini dan biarkan dia menyalakan air." Ini, Chen Kai tertawa dalam hati meskipun dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu di permukaan. "Lakukan saja apa yang aku katakan." Cui berbicara dengan nada tegas dan tegas. Di kamar presidensial Hotel Jarvis, Tang Xiu fokus berlatih keterampilan teknik berjudi yang diajarkan oleh Jia Ruidao. Dalam waktu singkat 3-4 jam, ia berlatih berulang kali, dan dengan kontrol kekuatannya yang luar biasa, ia telah menguasai teknik berjudi yang selalu diajarkan kepadanya. Ini sama sekali bukan tantangan. Tang Xiu berusaha mencuri kartu dari tumpukan kartu dengan mudah. Kecepatan tangannya sangat cepat dengan kontrol kekuatan yang akurat. Bahkan jika dia berjudi dengan orang lain dan di kasino, tidak ada yang akan bisa mengetahui tindakannya. Tiba-tiba dia teringat hari ketika dia memiliki cincin spasialnya. Jika dia memiliki cincin spasial, dia bisa dengan mudah memasukkan alat judi apapun ke dalamnya. Jika dia memilikinya, bahkan jika dia curang, tidak akan ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Hari berikutnya, Tang Xiu bangun terlambat. Namun karena rumah judi dijadwalkan pukul 2 siang, ia sengaja bangun pukul 10 pagi. Suasana hati dan semangatnya telah pulih. Setelah mandi, ia menelepon Jia Ruidao dan makan bersama mereka berlima. Setelah itu, mereka berkendara ke klub surga Pulau Jingmen. Selama beberapa hari terakhir, banyak orang di Pulau Jingmen yang kecanduan judi telah mendengar tentang rumah judi di Paradise Club. Kemarin, setelah Jia Ruidao dihentikan di tengah jalan dan meninggalkan rumah judi, hal itu menimbulkan kegemparan, dan banyak orang menyimpulkan bahwa pertarungan terakhir akan diadakan hari ini. Dengan rumor seperti itu, ketika Tang Xiu, Jia Ruidao, dan murid-muridnya bergegas menuju klub Paradise, banyak tamu telah datang ke klub Paradise. Banyak orang saling memandang dalam situasi yang begitu ramai. Ini pasti karena bajingan Chen Kai itu. Bajingan sialan itu sengaja menyebarkan berita dan ingin mempermalukan kita. Jia Yelei bukanlah orang yang berpikiran terbuka. Melihat pemandangan seperti itu, dia jadi curiga pada sisi yang buruk. Dia menggertakkan giginya dan mengucapkan kata-kata itu. "Diam." Meskipun Jia Ruidao juga mencurigai hal seperti itu di dalam benaknya, tetapi dengan kehadiran Tang Xiu, dia tidak ingin Tang Xiu berpikir bahwa ayah dan anak itu adalah orang-orang yang berpikiran sempit dan hanya berani menjelek-jelekan orang lain di belakang mereka. Melalui interaksi mereka akhir-akhir ini, dia sangat menyadari kepribadian dan perilaku Tang Xiu. Jika perilaku mereka buruk, Tang Xiu akan kecewa dan tidak senang. Para tamu yang datang dan mengelilingi tempat itu juga telah menemukan dan melihat Jia Ruidao dan murid-muridnya pada saat itu. Masing-masing dari mereka berhenti sambil menunjuk-nunjuk mereka dan saling berbisik. "Kau lihat itu? Itu Jia Ruidao." Ketiga orang di sampingnya adalah murid-muridnya. Di sebelah kanannya adalah putranya yang telah memicu masalah, anak yang hilang dan tidak berguna dalam keluarga. Sungguh malang nasib Jia Ruidao, orang tua itu. Kali ini tulang-tulangnya yang keras digerogoti. Sial, kuharap giginya masih utuh setelah dia tersengat listrik. Tapi, siapa anak muda lainnya itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ayah telah berjuang untuk membangun kerajaan, tetapi kerajaannya dihancurkan oleh putranya sendiri. Putra seperti Jia Ruidao benar-benar seperti penghisap darah keluarga. Jika aku punya anak yang boros dan akan menghancurkan keluarga, aku akan mencekiknya sampai mati lebih awal. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Ada yang memperkirakan bahwa hanya dalam waktu singkat, Jia Ruidao dan orang-orangnya telah kehilangan sedikitnya 500 hingga 600 juta. Konon ia bahkan kehilangan liontin giok. Satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan istrinya. Menang dan kalah.
Semua penjudi profesional cepat atau lambat akan tenggelam dan kalah dalam permainan. Bab 90, siapa makhluk suci itu? Meskipun suara para tamu di sekitarnya tidak keras, tetapi Jiaruidao dan ketiga muridnya masih dapat mendengarnya dengan jelas. Ekspresi yang sama terlihat di wajah mereka. Khususnya bagi Jiayelei, wajahnya yang tampan dan anggun telah berubah merah karena marah. Tang Xiu berjalan ke arah Jiayelei dan berkata dengan enteng. Jika kamu bahkan tidak sanggup menanggung rasa malu dan hina seperti itu, kamu tidak akan melangkah terlalu jauh dalam hidupmu. Kita mungkin juga harus mengakui kekalahan kita dan kehilangan rumah judi hari ini. Kemarahan yang membara di dalam diri Jiayelei seakan-akan telah dipadamkan oleh air dingin dan benar-benar padam. Harapan yang dimilikinya saat ini adalah agar Tang Xiu mengambil kembali segalanya dan membalas dendam mereka. Jika Tang Xiu kehilangan rumah judi hari ini, maka mereka akan menelan pil pahit dan kehilangan semua harapan mereka. Tuan Tang, harap tenang. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Jiayelei menjawab dan membungkuk. Tang Xiu mengangguk. Kemudian, dia melangkah ke tangga Jacobs di kapal pesiar mewah yang berlabuh. Kapal pesiar penumpang ini memiliki panjang 135,06 meter, lebar 16,5 meter, berat kotor tercatat 24.320 ton dengan tinggi bagian atas kapal dari garis air ke dek utama 10,3 meter. Kapal ini mampu mengangkut 2.000 penumpang dan awak kapal. Kapal ini memiliki dek 4 lapis, dengan dek terendah adalah ruang mesin dan tenaga. Dek kedua adalah dek utama untuk kamar penumpang, dek ketiga untuk area hiburan dan rekreasi seperti ruang makan, ruang dansa, karaoke, pusat kebugaran, dan berbagai kesenangan dan hiburan lainnya. Dan kasino terletak persis di dek paling atas. Jiaruidao sudah familiar dengan tata letaknya, saat mereka berlima memasuki setiap kamar penumpang di dek kedua. Mereka diam-diam menunggu kapal pesiar penumpang berlayar ke laut. Perjudian adalah ilegal menurut hukum, jadi kapal pesiar akan berlayar ke perairan internasional setiap kali ada rumah judi. Kekuatan sains dan teknologi sungguh tidak dapat diremehkan. Setelah Tang Xiu bosan karena tinggal sendirian di kamar, ia kemudian pergi keluar menuju dek. Kapal pesiar penumpang itu sudah berlayar, tetapi bergerak perlahan karena menantang ombak dan angin. Hanya ada lautan luas tak terbatas di sekitarnya di sepanjang layar. Banyak wisatawan sudah keluar untuk menikmati pemandangan laut, menyebabkan suasana menjadi bising. Tang Xiu, yang menginginkan pemandangan yang tenang, mengerutkan kening. Ia melihat sekeliling sebelum matanya jatuh dan berhenti di jendela kaca di dek keempat. Di dek keempat, Tang Xiu memasuki ruang pemandangan dan duduk di dekat jendela. Hanya ada beberapa orang di sana. Hanya 2 atau 3 orang yang duduk di sana sambil berbisik-bisik. Hah! Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya yang tampak sukses dikelilingi oleh sekelompok pria datang, membuat suara keras. Pria parubaya itu mendekat dan datang di depan Tang Xiu. Halo, Tuan Tang. Pertama kali melihat Tang Xiu, Miao Tang awalnya ingin cepat-cepat pergi, karena melihat Tang Xiu mengingatkannya pada kejadian memalukan di mana ia mempermalukan dirinya sendiri tadi malam. Namun, ia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Tang Xiu benar-benar hebat. Setelah merenung dan mengkritik dirinya sendiri semalam, ia mengakui bahwa ia salah. Ia adalah orang yang berbicara tidak pantas, dan akhirnya mengatakan dan melakukan sesuatu yang salah. Setelah ia mengakuinya, perasaan kagum terhadap Tang Xiu secara spontan muncul di dalam hatinya. Ah, itu kamu? Alis Tang Xiu berkerut. Sedikit ekspresi dingin dan acuh tak acuh muncul di wajahnya. Miao Tang merasakan dengan jelas sikap Tang Xiu, dan perasaan canggung dan malu tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menebalkan wajahnya karena dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Tang Xiu dan juga ingin tahu lebih banyak tentangnya. Kemudian, dia langsung berkata, Tuan Tang, saya tidak tidur tadi malam dan melakukan introspeksi dan perenungan diri. Saya ingin meminta maaf kepada Anda atas kata-kata dan sikap saya tadi malam. Jadi, saya dengan tulus meminta apakah Anda dapat memaafkan saya. Tang Xiu duduk tegak dan kokoh seperti gunung. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Sikapmu patut dipuji. Miao Tang segera berkata. Ini salahku, jadi tentu saja aku harus memperbaikinya sendiri. Tuan Tang, aku ingin menebus kesalahan kemarin.
Aku harap Anda bisa menghormatiku hari ini dan mengizinkanku mengundang Anda ke Klub Paradise. Jadi aku bisa secara resmi meminta maaf kepadamu. Tidak perlu. Tang Xiu langsung menolak. Beberapa pria setengah baya di sekitar Miao Ontang semuanya adalah pengusaha elit. Bagi orang-orang seperti mereka, status dan identitas mereka adalah modal yang dianggap remeh, dan wajar saja jika orang lain menghormati mereka. Dan sikap Tang Xiu menyentuh batas mereka, karena Miao Ontang adalah tamu terhormat mereka. Namun, Tang Xiu bahkan tidak menunjukkan muka dan dengan berani menolak Miao Ontang. Ini berarti bahwa dia juga mempermalukan mereka. Kakak Miao, siapa orang ini? Seorang pria parubaya tidak bisa menerima sikap Tang Xiu, jadi dia bertanya terus terang. Miao Ontang masih menatap Tang Xiu dengan ekspresi canggung dan malu, tetapi pertanyaan tiba-tiba dari pria parubaya itu tiba-tiba menariknya menjauh dari situasi canggung itu. Meskipun dia hampir tidak bisa melepaskan diri dari situasi yang memalukan itu, tetapi dia adalah seorang pengusaha veteran yang telah melalui banyak hal dan bertemu banyak orang. Dia cukup pintar untuk mengatakan bahwa Tang Xiu tidak suka diganggu. Jadi dia menjawab dengan perkenalan sederhana. Ini Tuan Tang. Miao Ontang langsung mengambil tempat kartu nama dari sakunya dan meletakkan kartu namanya di atas meja di depan Tang Xiu sambil berkata, Tuan Tang, ini kartu nama saya. Kalau Anda punya waktu, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Saya berutang permintaan maaf kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak menanyakan kartu nama Tang Xiu. Dia berbalik dan mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya lalu melangkah menuju ruangan indah lainnya. Beberapa rekan bisnisnya di sekitarnya saling memandang, karena hati mereka dipenuhi teka-teki dan misteri. Siapakah dia? Apakah dia makhluk suci? Miao Ontang adalah presiden grup Miao di Qingyo, sosok yang sangat terkenal dan berkuasa di seluruh Qingyo. Selain itu, ia juga dikabarkan sebagai seniman bela diri yang sangat tangguh, dan perusahaan jasa keamanannya masuk dalam daftar 10 besar di seluruh negeri. Namun, bagaimana sosok yang begitu berkuasa bisa menjadi begitu pemalu di hadapan seorang pemuda? Beberapa elit bisnis Pulau Jingmen saling bertukar pandang. Kemudian, mereka mengeluarkan kartu nama mereka dan meletakkannya di atas meja di depan Tang Xiu. Mereka memperkenalkan diri dengan kata-kata yang paling sederhana dan kemudian dengan cepat mengikuti Miao Ontang untuk pergi. Orang-orang ini benar-benar membosankan. Tang Xiu bergumam dalam hatinya. Dia meraih dan melihat beberapa kartu nama tetapi tidak memasukkannya ke dalam sakunya. Berurusan dengan orang lain bukanlah keahliannya karena dia tidak pandai dalam hubungan interpersonal. Bahkan ketika dia berada di dunia abadi, dia mengingat kejadian masa lalu membuat suasana hati Tang Xiu memburuk. Karena masalah Jiarui Dao, dia membuang-buang waktu beberapa hari, jadi dia dengan tegas memutuskan bahwa, terlepas dari hasil menang atau kalah, dia harus mengakhiri masalah ini sepenuhnya hari ini. Setelah itu, dia harus menemukan sejumlah besar ramuan obat langka dan berharga, biji, dan bahan-bahan untuk membantu kultivasinya. Di ruang pemandangan indah lainnya, seorang pria parubaya menoleh dan melirik Tang Xiu. Kemudian, dia menatap Miao Ontang dan berbisik. Kakak Miao, bocah bermarga Tang itu, dari mana asalnya? Dan dari mana dia berasal? Bocah seperti dia bahkan tidak mau memberimu muka? Benar sekali. Makhluk suci macam apa dia? Dia terlalu liar dan sombong. Seorang pria parubaya lainnya menambahkan dengan nada agak jijik. Tetapi tetap saja, dia berbicara dengan suara yang sangat pelan. Miao Ontang tersenyum paksa dan berkata, Kau seharusnya sudah mendengar tentang acara di Aula Pesta Abadi tadi malam, ya? Xiao Mingzhen dan aku telah berhasil menembus lapisan ketiga dari formasi 1000 revolusi. Dan kami menjadi tamu terhormat Aula Pesta Abadi. Tapi dia secara menakjubkan berhasil menembus lapisan ke-6. Apa? Bagaimana mungkin? Surga. Ekspresi tercengang tiba-tiba terungkap di wajah para elit bisnis Pulau Jingmen saat mereka segera berseru keras karena terkejut. Miao Ontang tersenyum kecut. Ekspresi terkejutmu itu juga terjadi padaku. Kupikir itu tidak mungkin. Namun faktanya ada di sana, dan aku menyaksikannya sendiri, jadi bagaimana mungkin aku bisa membuat kesalahan tentang itu?
Alasan aku meminta maaf kepadanya adalah karena aku mengejek dan mencemoohnya sebelum dia menantang formasi revolusi ribuan, dan aku mempermalukan wajahku sendiri. Seorang pria parubaya berbisik. Kakak Miao, tapi dia masih terlalu muda. Aku tahu dia bahkan belum berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Miao Ontang tersenyum. Kau boleh bertanya padaku, tapi kepada siapa aku harus bertanya? Singkatnya, dengan bakat dan kecerdasan seperti itu, lebih baik kita tidak memprovokasi pemuda yang tidak terduga ini. Di dunia ini, memiliki banyak teman jauh lebih baik daripada memiliki banyak musuh. Iya, iya, iya. Orang-orang itu mengangguk dan menuruti perintahnya berulang kali. Siang, pukul 1.50 PM. Tang Xiu datang ke kasino di dek keempat. Banyak orang datang ke kasino saat ini. Kasino itu dipenuhi dengan berbagai macam mesin judi, barang, dan peralatan, karena mereka dikelilingi oleh para penjudi yang ingin mencoba keterampilan mereka. Paradise Club menyediakan tempat perjudian tetapi tidak melibatkan diri dalam pertarungan judi. Namun, untuk setiap permainan judi yang diadakan di sini, mereka mendapat 1% saham dari total jumlah uang yang dipertaruhkan di atas meja. Namun, meskipun hanya 1%, mengingat jumlah hari dan orang yang berjudi, keuntungannya cukup besar. Tuan Tang, acara perjudian akan diadakan di ruang VIP pribadi. Tuanku sudah menunggu Anda di ruang VIP. Gong Dalong sedang menunggu di aula kasino saat ia segera mendekat dan dengan hormat menyapa Tang Xiu saat ia melihatnya. Sepertinya hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum pertandingan judi dimulai. Pimpin jalan dan mari kita selesaikan permainannya. Selain itu, aku masih punya hal lain yang harus diurus. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Baiklah. Gong Dalong menurut dengan hormat. Ruang pribadi VIP itu berukuran beberapa ratus meter persegi, dengan berbagai macam peralatan judi yang sudah disiapkan. Selain Jia Ruidao dan murid-muridnya, dan Chen Kai dengan penjudi profesionalnya yang dibayar mahal, Ye Taifu, ada ratusan orang yang datang untuk menonton. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk memasuki ruang judi pribadi VIP ini memiliki status yang luar biasa. Mereka setidaknya harus mendapatkan rekomendasi dari orang lain sebelum diizinkan masuk. Selain Miao Ontang, di antara para penonton, ada juga beberapa elit lingkaran bisnis dari Pulau Jingmen. Miao Ontang juga melihat kedatangan Tang Xiu. Namun, ekspresi kosong tiba-tiba muncul di wajahnya karena Tang Xiu tampaknya tahu pihak mana yang akan berjudi. Beberapa orang lain juga saling memandang dengan bingung. Meskipun di ruang privat VIP tersebut banyak sekali orangnya, namun di sana tetap tertib dengan lebih dari 20 orang petugas keamanan bersetelan hitam berjaga-jaga di dalam ruangan tersebut guna memastikan tidak ada gangguan selama jalannya rumah perjudian tersebut. Ah, akhirnya kau datang juga, Saudara Tang. Pertandingan akan segera dimulai. Jia Ruidao dan yang lainnya yang sudah merasa cemas dan tidak sabar, segera menyambutnya. Tang Xiu berkata, tenang saja, aku tahu kebijaksanaanku. Dia menatap Chen Kai di seberang meja dan bisa melihat ekspresi tak menentu dari matanya. Sebaliknya, pria setengah baya botak di sampingnya tampak sangat bersemangat dan menggosok tangannya. Tang Xiu melangkah maju. Di bawah tatapan semua penonton, dia menatap pria setengah baya itu dan berbicara dengan nada yang dalam. Kau Ye Taifu. Seorang penjudi profesional dari Makau, yang disebut jari emas, ya? Pria parubaya itu mengangkat dagunya dan menatap Tang Xiu dengan pandangan menghina, lalu berkata. Ya, itu aku. Dan siapa kamu? Jia Ruidao telah kalah dalam pertaruhan dan dia tidak berani bermain. Jadi sekarang, kamu akan berjudi menggantikannya? Tang Xiu menarik kursi dan duduk di seberang Ye Taifu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Hari ini akulah yang akan bermain denganmu. Tapi, aku khawatir orang-orang takut akan masalah dan tidak menyukai perjudian yang rumit, bagaimana? Ye Taifu bertanya. Seberapa mudah? Tang Xiu berkata. Bagaimana kalau kita bermain Tai Golden Flower dan membandingkan angkanya? Ikat bunga emas dan bandingkan jumlahnya? Ye Taifu mengamati Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Dia terkekeh lalu tersenyum. Apakah kamu yakin ingin berjudi dengan membandingkan kartu? Tapi aku harus memberitahumu sebelumnya, aku tidak ingin bertaruh dengan taruhan kecil,
Bagaimana dengan deposit 1 juta sebagai taruhan terendah? Berani? Mengapa aku harus takut? Setuju. Sinar dingin melintas di mata Tang Xiu saat dia menjawab dengan gembira. Bab 91, Kemenangan Pertama. Mendengar itu, Jia Ruidao, yang berdiri di samping Tang Xiu, segera mengingatkan. Saudara Tang, Liontin Gyoku. Tang Xiu meliriknya dan berkata dengan ringan. Sabarlah. Karena dia sudah memberi kata dan kesempatan, aku yakin mereka tidak akan menariknya kembali. Baiklah. Meskipun Jia Ruidao cukup enggan, dia tidak berani membantah Tang Xiu. Ekspresi aneh muncul di wajah Miao Tang. Dia juga berada di antara para penonton dan cukup terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan bergabung dengan salah satu kelompok penjudi. Dia tahu bahwa Tang Xiu adalah seorang kultivator dan bahkan seorang master formasi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu juga seorang penjudi. Sebenarnya, dia hanya dibujuk oleh beberapa elit bisnis Pulau Jingmen dan cukup enggan untuk berada di sini. Namun sekarang, ketertarikannya telah muncul. Dia tahu bahwa Tang Xiu mempunyai kemampuan yang sangat hebat dalam menerobos susunan formasi, dan sekarang dia ingin melihat, seberapa hebat dia dalam berjudi. Pada saat ini, Ouyang Lulu, bersama seorang wanita paruh baya mengenakan sarung tangan putih, muncul di pintu ruang pribadi VIP diikuti oleh Cui dan Bai Tao. Hadirin sekalian, selamat datang di klub Paradise saya. Sesuai namanya, ini adalah surga bagi semua tamu kita. Saya sungguh berharap kalian semua dapat bermain sepuasnya di tempat ini. Perkenalkan diri saya. Saya Ouyang Lulu, pemilik klub Paradise ini. Dan saya harus memberitahu kalian bahwa dia adalah bandar judi paling hebat di kasino klub Paradise kita. Saya benar-benar dapat menjamin bahwa dia akan memimpin rumah judi dengan jujur dan adil untuk kalian semua. Ouyang Lulu berbicara sambil menatap Tang Xiu dan Ye Taifu beberapa kali sambil tersenyum. Tepuk, tepuk, tepuk. Tepuk tangan meriah bergema di ruang pribadi VIP. Efek dan pengaruh kecantikan selalu hebat, dan jika kecantikan ditambahkan dengan status terhormat, efek dan pengaruhnya akan lebih baik lagi. Dan Ouyang Lulu memiliki segalanya, tubuh dan penampilan yang sempurna, semuanya adalah kecantikan kelas dunia. Hanya beberapa patah kata darinya dan seluruh aula dipenuhi dengan tepuk tangan. Seorang bandar wanita anggun datang ke meja judi dan kemudian berbicara sambil tersenyum. Apakah kalian berdua sudah memilih permainan yang ingin kalian mainkan? Ye Taifu menjawab. Ikat bunga emas. Ekspresi dealer tiba-tiba membeku sesaat sebelum bibirnya mengeluarkan ekspresi tersenyum. Dia adalah dealer terbaik di Paradise Club dan berpengalaman dalam memimpin permainan judi penting. Namun, hanya sedikit orang yang akan memainkan Tai Golden Flower di rumah judi sebesar itu. Selain itu, hanya ada 2 pemain saat ini. Dia menatap Tang Xiu dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu sudah menetapkan aturan? Berapa banyak setoran yang sudah kamu putuskan? Kenaikan taruhan untuk peningkatan taruhan? Dan berapa untuk batas atas? Ye Taifu berdiri dengan kedua lengannya di atas meja judi. Dia terkekeh dan tersenyum. Hehe, adik kecil ini agak sombong kurasa, jadi aku sarankan deposit 1 juta dengan kenaikan taruhan tidak kurang dari 1 juta. Terakhir, tidak ada batas atas. Si pedagang memandang Tang Xiu. Tang Xiu menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak masalah bagiku. Karena kalian berdua sudah memutuskan, maka kami akan menghormati dan mematuhi peraturan ini. Sekarang, tolong tunjukkan padaku chip kalian. Jia Ruidao segera mengambil chip dari putranya di samping dan meletakkannya di depan Tang Xiu. Ia kemudian berbicara sambil tersenyum masam. Saudara Tang, karena saya pernah kalah dalam permainan sebelumnya, sisa uang pinjaman hanya 5 hingga 6 juta. Coba lihat. Cukup. Tang Xiu menjawab dengan ringan. Mendengar perkataan Jia Ruidao, Ye Taifu, yang duduk beberapa meter jauhnya di seberang meja tiba-tiba tertawa dan berbicara dengan keras. Kupikir perjudian hari ini akan hebat. Tapi kamu hanya punya 5 hingga 6 juta? Ah, sangat membosankan. Hei Jia Ruidao, kamu juga seorang penjudi profesional yang terkenal. Kenapa kamu tidak meminjam lagi dari orang lain? Atau, kamu tidak bisa meminjam lagi? Hahaha.
Banyak orang di antara penonton telah melihat pertarungan judi antara Ye Taifu dan Jia Ruidao, jadi mereka tahu bahwa Jia Ruidao telah kehilangan banyak uang. Namun, pemenangnya selalu dipuji sebagai raja dan yang kalah akan dianggap sebagai bandit, dan orang-orang yang kehilangan uang tidak akan pernah mendapatkan pujian. Dalam sekejap, sebuah percakapan tiba-tiba muncul. Hah, Jia Ruidao terlihat kuat di permukaan tapi lemah di dalam, ya? Berapa banyak yang telah hilang? Hanya beberapa ratus juta dan dia tidak bisa meminjam uang lagi? Apakah dia tidak bisa diandalkan? Atau apakah dia tidak punya teman baik? Dia benar-benar mendapatkan apa yang pantas diterimanya, hanya memiliki modal yang sangat sedikit tetapi berani terus berjudi dengan orang lain. Dia benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Beberapa hari yang lalu, saya melihatnya kalah dan bangkrut total, bahkan mempertaruhkan satu-satunya kenang-kenangan dari istrinya. Dia bahkan kehilangan liontin giok yang sangat indah itu. Saya pikir saya bisa menyaksikan pertarungan judi yang mendebarkan dan tak tertandingi hari ini, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Jia Ruidao sudah bangkrut sampai sejauh ini. 5 atau 6 juta. Permainan hari ini akan berakhir lebih cepat dari sebelumnya. Sialan. Dengan modal sebesar itu, dia malah membiarkan pemuda itu bermain. Bukankah ini sama saja dengan memberikan uang kepada pemain lain? Bahkan jika aku pernah melihat tindakan bodoh seperti itu, aku belum pernah melihat kebodohan seperti ini. Bah, aku menyesal datang ke sini. Jia Ruidao adalah seorang penjudi profesional dan memiliki teknik berjudi yang sangat baik. Kemampuan pendengarannya secara alami sangat tajam. Dia dapat dengan jelas mendengar ucapan-ucapan itu dari para penonton. Untuk sesaat, dia merasa sangat malu sehingga bahkan wajah tuanya menjadi merah karena matanya penuh dengan ekspresi sedih. Bahkan mata ketiga muridnya menyala-nyala karena marah saat mereka melotot ke arah Ye Taifu seolah-olah mereka ingin mematahkan uratnya, mengulitinya hidup-hidup, dan menjemurnya di bawah terik matahari. Tang Xiu menatap Ye Taifu dengan ekspresi acuh tak acuh dan diam-diam mencibir dalam hati. Seseorang yang berdiri di tempat tinggi mungkin terlihat tinggi dan terpencil, tetapi begitu dia jatuh, dia akan jatuh dengan sangat keras. Jika hanya satu orang yang kalah dalam pertaruhan, maka itu masih baik-baik saja. Tetapi jika seseorang hanya ingin memenangkan pertarungan sepele dan menganggap enteng pertempuran, bahkan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia kehilangan segalanya. Mungkin ketika saat itu tiba, kesombongannya akan membuatnya menyesalinya sampai ke inti. Tidak perlu omong kosong, mari kita mulai. Ye Taifu dengan arogan menatap Tang Xiu dengan mata penuh provokasi sebelum dia duduk kembali di kursinya. Dia kemudian berbicara dengan nada dingin. Mulai. Ding. Para dealer mengangguk dan membunyikan bel. Seketika, seluruh ruang VIP menjadi sunyi. Dia mengambil 8 kartu remi dari petugas, menaruhnya di atas meja, dan mengeluarkan kartu remi baru. Setelah pertunjukan mengocok kartu yang memukau, dia berkata, kedua belah pihak, silakan periksa kartunya. Tidak perlu. Ye Taifu mempercayai keadilan Kasino Paradise Club dan langsung menolaknya. Tang Xiu juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak takut dengan permainan apapun yang dilakukan Ye Taifu. Selain itu, jika Ye Taifu benar-benar ingin memamerkan triknya, bahkan jika dia memeriksa kartunya, dia tidak akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sang bandar mengangguk sedikit. Ia memotong ujung kartu dan mengirimkan 3 kartu kepada masing-masing pemain lalu meletakkan sisa kartu di atas meja di depannya. Tang Xiu mengambil kartunya dan melihatnya dengan tenang sebelum dia tersenyum tipis. Dia telah mengamati dealer ketika dia mengocok kartu. Orang lain mungkin tidak dapat mengikuti serangkaian gerakan yang memukau, tetapi dia menggunakan indera spiritualnya dan dapat melihatnya dengan jelas. Dia bahkan tahu nomor dan pola setiap kartu di tumpukan kartu remi itu. Sepasang 2 dan 5 hati. Tang Xiu melihat kartu-kartunya sambil mengamati Ye Taifu dengan indera spiritualnya. Dia merasa puas karena kartunya lebih besar dari miliknya. Ye Taifu hanya memiliki asekop, 5 hati, dan 3 hati. 1 juta. Senyum tipis tersungging di wajah Ye Taifu. Ia meraih kepingan di depannya dan mendorongnya ke tempat penyimpanan di tengah meja. Tang Xiu pura-pura ragu. Kemudian, dia juga mengambil chip di depan dan mengikutinya.
Namun, Ye Taifu yang sedang mengamati, dengan tajam menangkap ekspresi Tang Xiu yang sesaat. Dia mengambil chip itu lagi dan melemparkannya keluar dan berkata, 2 juta. Tang Xiu juga langsung melemparkan 2 juta chip dan berkata, saya ikut. Ye Tao mencibir dalam hati. Dia menatap mata Tang Xiu dalam-dalam dan melemparkan 2 juta chip lagi. Lanjutkan. Dari kartunya, Ye Taifu jelas menyadari bahwa ia hanya mendapat kartu kecil. Namun, ia tidak ingin menjadi orang pertama yang kalah. Terutama karena ia juga sangat menyadari ekspresi sesaat Tang Xiu, jadi ia menduga bahwa kartu Tang Xiu pasti kecil. Selain itu, sesi ini hanya sebagai pembuka. Bahkan jika ia benar-benar kalah, itu hanya beberapa. Chen Kai telah berjanji kepadanya bahwa ia akan memiliki 500 juta untuk taruhan judi hari ini. Aku ikut, kata Tang Xiu lagi. Ye Taifu mencibir sambil langsung mendorong setumpuk 10.000 chip untuk mengintimidasi Tang Xiu, lalu berbicara dengan nada yang dalam. 10 juta. Kali ini, Tang Xiu benar-benar terkejut. Dia tidak mengerti dari mana Ye Taifu bisa tiba-tiba memiliki kepercayaan diri untuk bertaruh 10 juta. Ditambah dengan taruhan sebelumnya yang dia pertaruhkan di atas meja, dia telah mengambil 14 juta. Namun, terlepas dari niatnya, kartunya lebih besar dari miliknya, jadi dia tidak gentar karena ini. 20 juta. Tang Xiu mendorong chipnya dan berbicara dengan tenang. Alis Ye Taifu terangkat. Ia melihat ekspresi Tang Xiu. Ia mengira Tang Xiu berpura-pura tenang, dan hanya mengintimidasinya untuk menghalangi gerakannya. Sekali lagi, ia mendorong 20 juta keping dan berkata dengan ringan. Itu hanya makanan pembuka. Kita tidak perlu bermain sebesar itu. Baiklah, aku akan memberimu 20 juta dan membuka kartumu. Apakah kamu yakin? Tang Xiu bertanya dengan tenang. Ye Taifu mencibir. Tentu saja. Kenapa kamu tidak membuka kartumu? Tang Xiu tidak berbicara tetapi langsung membuka kartunya. Hanya dalam sepersekian detik, wajah Ye Taifu memerah karena ekspresi enggan terlihat dari matanya. Dia bisa melihat bahwa dia benar-benar menebak dengan benar bahwa jumlah kartu Tang Xiu kecil, tetapi masih lebih besar dan cukup untuk mengalahkan kartunya. Namun, agar Tang Xiu tidak mendapatkan momentum, dia berpura-pura melempar kartu di tangannya dan berkata dengan ringan. Sebagai seorang ahli, aku akan memberimu kelonggaran untuk memenangkan permainan pertama dari 3 permainan karena kamu masih muda, jadi kamu bisa merasakan perasaan menjadi pemenang. Setelah itu, kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Tang Xiu melihat tumpukan chip di tengah meja. Selain dari 1 juta chip yang disetorkan, sisanya didorong ke arahnya. Senyum muncul di wajahnya saat dia mengangguk dan tersenyum. Ah, terima kasih banyak, karena telah membiarkanku menang. Aku akan menunggu dan melihat yang terakhir. Kemenangan pertama. Dia memenangkan total 34 juta. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah setelah melihat situasi seperti ini. Menang dalam perjudian memang mudah. Tidak heran jika banyak orang suka berjudi. Selain itu, menjadi kaya dalam semalam adalah impian semua orang, tidak ada yang akan menolaknya. Jejak kegembiraan muncul di wajah Jiarui Dao, yang berdiri di samping Tang Xiu. Itu adalah awal yang luar biasa bagi Tang Xiu, keberuntungan dan rejeki yang baik. Ketiga muridnya juga tersenyum karena perasaan gembira memenuhi mereka sepenuhnya saat melihat Tang Xiu memenangkan permainan pertama. Ekspresi heran dan heran terlihat di wajah semua penonton yang menyaksikan pertarungan itu. Tidak pernah sekalipun mereka berpikir bahwa seorang pemuda yang tidak dikenal akan mampu mengalahkan Ye Taifu yang terkenal itu. Meskipun Ye Taifu berkata bahwa ia memberi kelonggaran kepada Tang Xiu, tetapi tetap saja, semua orang dapat melihat bahwa itu bukanlah niatnya yang sebenarnya. Bab 92, 4 kemenangan berturut-turut. Permainan kedua. Dealer mengocok kartu. Setelah selesai, dia menatap Tang Xiu dan berkata, karena Tuan Tang memenangkan permainan pertama, Anda memiliki hak pertama untuk berbicara. Tang Xiu tidak membuka ketiga kartunya kali ini. Itu karena dia menggunakan indera spiritualnya untuk membaca kartu-kartu itu. Dia juga bisa melihat kartu-kartu Ye Taifu. Teknik curang yang sangat misterius ini adalah alat ilahi yang mutlak untuk curang. 10 juta. Tang Xiu membuka 10 juta chip untuk dipertaruhkan dan berbicara tanpa berkedip.
Melihat Tang Xiu bahkan tidak membuka kartunya, Ye Taifu tidak ingin jatuh tertiup angin dengan cara yang mengesankan. Dia juga tidak membuka kartunya dan langsung mengikuti 10 juta. Aku ikut. 20 juta. Tang Xiu mendorong chip itu lagi tanpa berkedip. Ye Taifu mengerutkan kening sebelum dia mendorong 20 juta sekali lagi dan berkata, "Aku akan mengikuti." 50 juta. Tang Xiu berbicara dengan ekspresi tenang. Apa? Ye Taifu menatap kosong dengan tatapan tidak percaya. Dia telah berkecimpung dalam perjudian profesional selama lebih dari 20 tahun. Dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan tipe pemain seperti Tang Xiu. Ini baru permainan kedua dan Tang Xiu bahkan tidak melihat kartunya, dan langsung melempar 80 juta chip. Perlu diketahui bahwa permainan yang mereka mainkan adalah Tai Golden Flower. Tang Xiu baru saja menang 34 juta. Jika dijumlahkan dengan modal awalnya, total yang dimilikinya hanya 90 juta. Dengan kata lain, jika Ye Taifu mengikuti, kartunya akan menjadi milik Tang Xiu. Dan ini juga berarti bahwa itu akan menjadi taruhan terakhir dalam permainan. Di bawah keraguannya, tangannya terulur dan menelusuri 3 kartunya. 7 hati, 7 sekop, 5 keriting. Kartu terbesarnya hanya 7 pasang. Ye Taifu terdiam sejenak. Dia memasukkan 100 juta chip dan berbicara dengan nada yang dalam. Saya ikut. Buka kartu Anda. Tang Xiu tersenyum tipis dan membuka kartunya, Jack hati, Jack sekop, dan 3 wajik. Itu adalah sepasang Jack. Dalam sekejap, wajah Ye Taifu berubah pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa permainan kedua akan berubah menjadi situasi seperti ini. Tidak perlu dikatakan bahwa dia telah kalah dalam permainan itu, tetapi dia juga telah kehilangan total 131 juta. Ditambah dengan 34 juta dari permainan pertama, ditambah dari permainan kedua yang singkat ini, dia telah kehilangan 165 juta. Ye Taifu mendongak dan melirik Chen Kai di sampingnya, dan melihat ekspresinya yang tidak sedap dipandang. Perasaan cemas yang lemah tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, dia masih percaya bahwa itu karena keberuntungan Tang Xiu. Dan dia belum menggunakan keterampilan berjudinya yang sebenarnya. Komentar-komentar berdatangan dari penonton di sekitar. Hebat! Bukankah itu hanya beberapa menit? Anak muda tak dikenal itu telah memenangkan total 165 juta. Saya berani mengatakan bahwa kecepatan menghasilkan uang ini bahkan lebih cepat daripada mesin pencetak uang tercepat di seluruh dunia. Selalu ada jenius baru yang muncul di setiap generasi di mana-mana, dan bakat yang hanya muncul dalam 1 dekade. Reputasi Ye Taifu sebagai penjudi profesional di dunia telah menyebar jauh dan luas. Namun, dia secara tak terduga kalah 2 kali dari seorang anak muda yang tidak dikenal. Memang generasi muda yang akan melampaui generasi yang lebih tua pada waktunya. Sial. Tidak heran banyak orang suka berjudi. Uang mengalir deras. Lihat aku jadi ingin bermain beberapa permainan. Saya pikir pertandingan hari ini tidak layak ditonton, tetapi baru sekarang saya menyadari bahwa saya salah besar. Saya sangat berharap pemuda itu akan menunjukkan kemampuannya dan menciptakan keajaiban. Semoga beruntung. Mungkinkah keberuntungan bisa sebagus ini? Apalagi keberanian pemuda itu sungguh luar biasa, dia bahkan tidak perlu melihat kartunya dan langsung memberikan 80 juta. Luar biasa. Akhirnya hari ini saya merasakan sendiri, bahwa untuk menjadi orang besar, harus punya jiwa dan raga yang kuat. Jia Widao, beserta ketiga muridnya di sisi Tang Xiu, sangat gembira. Bahkan Miaontang di antara kerumunan itu pun memandangnya dengan hormat. Bagi Cui dan Bai Tao, ketertarikan merekalah yang terpicu. Satu-satunya orang yang memiliki sedikit ketertarikan di antara kerumunan itu mungkin hanya 1 orang, pemilik klub Paradise ini, Ouyang Lulu. Ia percaya bahwa 2 kemenangan yang diraih Tang Xiu hanyalah karena keberuntungannya. Permainan ketiga. Dealer mengocok kartu lagi. Setelah selesai membagikan kartu, dia menatap Tang Xiu lagi. Tuan Tang, terserah Anda, silakan bicara. Dengan indera spiritualnya, Tang Xiu telah mengamati kartu-kartu mereka berdua dengan jelas. Kartu-kartunya adalah Jack sekop, dan 8 dan 2 hati. Sedangkan untuk Ye Taifu, 3 kartunya adalah Raja Hati, dan 9 dan 5 keriting.
Kartu-kartunya jauh lebih rendah daripada milik Ye Taifu. 10 juta. Tang Xiu langsung membuka dengan 10 juta chip dengan ekspresi tenang. Ye Taifu saat ini tidak memilih kartu gelap tetapi langsung mengambil kartu. Ketika dia melihat kartunya, dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan mengirim tanda lulus dengan tangannya dan berkata, "Lulus." Tang Xiu tersenyum tipis saat melihat dealer mendorong chip ke arahnya dan berkata, "Kamu membiarkanku menang 3 kali. Aku harap lain kali kamu tidak memberiku kelonggaran lagi." Ye Taifu mendengus dingin. "Kau bisa menghitungnya. Aku akan membuatmu menangis." Tang Xiu menjawab dengan acuh tak acuh. Permainan belum berakhir. Lidah boleh ringan, tapi tidak perlu bicara besar. Game keempat. Pembagi kartu mengocok kartu, membaginya, lalu berkata, "Tuan Tang, giliran Anda, silakan bicara dulu." Dengan indera spiritualnya, Tang Xiu telah melihat kedua kartu mereka. Dia langsung terkekeh diam-diam di dalam hatinya dan langsung membuka 10 juta chip lagi dan berkata, "10 juta." Ye Taifu terdiam sejenak. Dia juga memilih kartu gelap dan mengikuti taruhan 10 juta. Tang Xiu masih tidak melihat kartunya dan mengeluarkan 50 juta chip. Sesaat, Ye Taifu menatap kosong. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia sangat percaya pada keterampilan berjudinya. Bahkan jika dealer memberinya kartu kecil, dia juga memiliki cara untuk membalikkan keadaan. Dia langsung mendorong 50 juta chip dan dengan ringan berkata, "Aku akan mengikuti." Tang Xiu langsung mendorong semua chip di depannya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Aku punya total 222 juta chip. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Jika kamu bisa memenangkan permainan ini, aku akan segera pergi. Jika kamu kalah, kamu bisa menampar wajahmu sendiri dengan kesombonganmu itu. Apapun itu, apakah kamu ingin mengikuti atau tidak, itu hakmu untuk memutuskan." Kelopak mata Ye Taifu berkedut hebat. Firasat buruk yang dirasakannya semakin kuat. Tang Xiu mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengeluarkan semua chipnya. Itu berarti saat ini dia telah mempertaruhkan 161 juta. Jika dia mengikuti taruhannya sekarang, dia harus mempertaruhkan jumlah yang sama dengan Tang Xiu, yang berarti dia memilih kartu gelap. Namun, jika dia membuka kartunya, begitu dia kalah, dia harus membayar 2 kali lipat. Apa yang harus dilakukan sekarang? Mengikuti taruhannya? Atau meneruskannya? Ye Taifu berpikir sejenak. Akhirnya dia memutuskan untuk melihat kartu-kartu itu, as wajik, 8 wajik, 5 wajik. Bunga emas? Tapi juga emas? Senyum tipis tersungging di bibir Ye Taifu yang melengkung. Dia langsung mengeluarkan 222 juta dari inventarisnya dan berkata dengan ringan, "Aku ikut. Buka kartumu." Tang Xiu tertawa dalam hati saat jarinya menjentikan kartu kedua dari 3 kartunya dan langsung melemparkan tumpukan kartu di depan dealer dalam sepersekian detik yang sangat kecil. Kartu kedua itu mengeluarkan kartu lain dan tetap berada di tumpukan kartu, saat kartu yang dikeluarkan itu kemudian melemparkannya ke arahnya dalam sudut miring. Dengan gerakan secepat kilat, dia menukar kartu itu dengan kartu lain. Mata telanjang tidak dapat melihat lintasannya. Bahkan para ahli seperti Ye Taifu dan Jia Ruidao, sebagai penjudi profesional yang melatih penglihatan mereka dan memiliki mata yang tajam, mereka tidak dapat merasakannya sedikit pun. Namun, ada seseorang di antara penonton yang dapat melihatnya. Dia juga seorang kultivator, Miao Wentang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Miao Wentang menunjukkan ekspresi samar seperti senyum tetapi tidak. 3 as. Tang Xiu membuka kartunya dan berbicara dengan ringan. Dengan ini, sangat jelas bahwa Ye Taifu telah kalah. Terlebih lagi, ia kalah dengan aturan utama dan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan curangnya untuk bertukar kartu. Mustahil. Begitu melihat kartu-kartu yang terbuka di tangan Tang Xiu, Ye Taifu tiba-tiba melompat dari kursinya. Matanya menatap seperti piring, karena ketidakpercayaan menutupi matanya. Dia telah memperhitungkan segalanya. Dia bahkan telah mempersiapkan diri untuk menggunakan keterampilan curangnya. Namun, dalam mimpinya, dia tidak pernah berpikir bahwa kartu-kartu Tang Xiu ternyata adalah 3 as. Bagaimana dia akan mengganti kartunya sendiri?
Menggantinya dengan kartu terkecil yaitu 2, 3, 5. Selain jenis kartu ini, tidak ada jenis kartu lain yang dapat mengalahkan kartu Tang Xiu. Namun, dia tidak memiliki persiapan untuk menukar kartu tersebut dengan jenis kartu terkecil yaitu 2, 3, 5. Tang Xiu melihat ekspresi bodoh Ye Taifu yang kehilangan ketenangan dan sopan santunnya sebelum dia berkata dengan ringan. Apa? Mungkin kamu masih punya kesempatan untuk menang. Buka kartumu. Raut wajah Ye Taifu seperti bara api yang hampir padam. Dengan ekspresi kosong dan linglung, dia menoleh ke arah Chen Kai dan berbicara dengan susah payah. Maaf, saya kalah. Saya tidak berdaya untuk membalikan kartu seperti itu. Tidak berdaya untuk membalikan situasi? Kata-kata ini bagaikan palu berat yang menghantam pikiran Chen Kai dengan keras. Ye Taifu telah kehilangan 333 juta dalam permainan ini saja. Dalam permainan terakhir ia telah kehilangan 166 juta. Total kerugiannya adalah 499 juta. Dia mengeluarkan 500 juta untuk permainan ini. Namun, hanya dalam 4 permainan singkat, uang yang tersisa hanya 1 juta. Ini adalah hasil yang mengerikan dan tak tertahankan baginya. Para penonton di sekitarnya tiba-tiba mendidih dan bergolak karena kegembiraan. Mata semua orang terpaku pada Tang Xiu dengan tak percaya. Jantung mereka berdetak kencang, bahkan seruan menjadi lebih panas dari yang sebelumnya. Pertunjukan yang luar biasa. Dia naik ke panggung dan memperoleh 4 kemenangan berturut-turut, hanya menyisakan 1 juta untuk lawannya. Ini dia. Ini pasti melibatkan metode yang sangat hebat. Hanya ada satu kata, luar biasa. Dia adalah dewa penjudi. Ye Taifu sudah sangat kuat. Namun saat pemuda ini menembak, Ye Taifu hancur total. Sepertinya malam ini dan seterusnya, pemuda bernama Tang Xiu ini pasti akan menjadi sangat terkenal di dunia perjudian. Dia benar-benar dewa. 4 permainan dan hampir 500 juta. Ini pasti rumah judi paling gila dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Tang Xiu ini benar-benar sangat dalam. Ye Taifu telah dipermalukan dan direndahkan hari ini. Menjadi begitu merajalela dan sombong sepanjang waktu dan akhirnya dibuat tidak tahu malu. Ini benar-benar mengingatkanku pada pepatah bahwa semakin tinggi seseorang berdiri, semakin keras dia akan jatuh. Itu sama saja dengan ombak di laut. Ombak terakhir akan mendorong ombak lama yang ada di depannya, dan ombak lama akan mati setelah mencapai pasir di pantai. Ye Taifu bersandar di kursinya dengan ekspresi kosong dan sedih saat dia memejamkan matanya dengan susah payah. Dia dulunya adalah seorang pemenang yang dikagumi oleh banyak orang. Namun hari ini dia telah jatuh berkeping-keping dari atas awan. Dia sudah tamat, permainan telah berakhir. Dia tahu betul bahwa reputasinya di masa depan akan jatuh ke jurang. Bahkan jika dia kembali ke kasino di Makau, perlakuan yang akan dia terima akan jatuh ke titik ekstrim. Di tengah kerumunan, Cui dan Bai Tao saling memandang dengan ekspresi bingung. Mereka cukup yakin bahwa Ye Taifu sama sekali tidak akan berpaling, karena Chen Kai sama sekali tidak memiliki keberanian seperti itu untuk memberi Tang Xiu 500 juta yuan. Namun, bagaimana mungkin Tang Xiu bisa menang dengan mudah? Dia menang 4 kali berturut-turut dengan cara seperti itu. Dan siapakah Ye Taifu? Meskipun mereka tidak suka berjudi, mereka mengenal Ye Taifu yang terkenal itu. Bersambung ke episode 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.